untuk menyampaikan. Kita beri aplaus dong buat Dokter Ferry. Ya. Monggo Dok, silahkan Dok. Oke, terima kasih buat rekan-rekan se-Indonesia ya. Malam ini kita bisa berkumpul kembali. Yang kemarin kita sempat meet up, alhamdulillah sambutan luar biasa, malah banyak DM yang masuk ke manajemen untuk dilakukan sering-sering seminar offline-nya. Tapi kita akan terus secara online-nya juga, mengingat kita waktu dan semakin berjalan. Nah, malam ini sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya Ferry Irawan sebagai CEO PT Belip Jaya Abadi. Nah, sesuai permintaan teman-teman, malam ini kita perdana menggunakan aplikasi Zoom. Alasannya supaya bisa direkam dan bisa menjadi notulen. Nah, walaupun ada beberapa di antara mitra yang masih kesulitan untuk menggunakan background, tapi nanti ke depannya harus koordinasi dengan tim IT agar bisa terkoneksi semuanya dengan baik. Oke, nah malam ini format saya untuk berbicara ini kita buat dalam format video penjelasannya, dan nanti format ini akan kita share sebagai bahan untuk presentasi ke seluruh mitra untuk mengenalkan produk kita ini. Jadi nggak capek lagi harus by phone, kecuali untuk interaksi tanya jawab. Jadi video ini nanti bisa kita upload di channel YouTube kita ataupun di website kita. Oke, saya akan mulai dari sekarang. Halo, apa kabar? Salam sehat, salam Immuners. Saya Dr. Ferry Irawan sebagai CEO VT Belip Jaya Abadi. Ini adalah materi presentasi tentang Before Life. Di antara kita tentunya masih ada dalam kondisi sakit. Bisa jadi kondisi sakit yang masih dalam penanganan medis dan dalam keadaan terbaring di rumah. Kadang muncul pertanyaan, sudah menjaga kesehatan dan pola sehat, tapi kenapa masih mudah terserang penyakit? Berbagai cara untuk mencoba menjaga kesehatan, bahkan ada yang mencoba untuk mengobati penyakit, namun tak kunjung sembuh dan sehat. Hari ini manusia mengidap berbagai penyakit degeneratif di seluruh dunia yang menyebabkan kematian di usia muda. Berdasar data WHO, setiap tahunnya penyakit jantung selalu berada pada nomor 1, dianggap sebagai the silent killer, lalu diikuti kanker, stroke, diabetes mellitus, dan infeksi paru. Ada pernyataan dari beberapa ahli bahwa hari ini lebih banyak manusia mati lebih awal dari usia sebenarnya adalah statement yang harus kita hadapi. Penyebab manusia jatuh sakit karena disebabkan sel di dalam tubuh manusia lebih banyak mati jika dibandingkan dengan kelahiran sel baru secara alami. Jadi, solusi dari penyakit degeneratif adalah regenerasi sel. Dalam tubuh manusia terdapat miliaran bahkan triliunan sel yang membentuk organ tubuh kita.
Katakan dari ujung rambut hingga ujung kuku terbentuk dari sel. Dan semuanya memiliki batasan umur. Setiap organ tubuh manusia memiliki usia berbeda. Seperti sel kulit memiliki usia 21 hingga 28 hari, sel darah merah 120 hari, sel jantung 25 tahun, sel tulang 10 tahun, dan seterusnya. Artinya, dalam satu hari akan terjadi kematian sel atau apoptosis jutaan hingga ratusan juta sel. Tentunya kita harus bisa mengimbangi regenerasi sel di tubuh kita agar kerusakan sel dapat diatasi. Metode peningkatan jumlah sel di tubuh kita ketika kita mengalami defisit sel, yakni dengan cara metode stem cell. Metode ini dapat dibagi menjadi 3, yakni dengan cara stem cell plasenta, dengan cara mengambil stem cell dari plasenta bayi, lalu stem cell embrio dengan mengambil stem cell pada janin, dan stem cell bone marrow dengan mengambil sumsum tulang belakang kita. Stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi atau belum berdiri sendiri, namun mempunyai potensi tinggi untuk menjadi sel di tubuh kita. Stem cell manusia didapat ketika manusia lahir dan akan mengalami defisit ketika usia kita mencapai 25 tahun. Semakin sering kita menderita penyakit, membuat jumlah stem cell kita terus menurun. Untuk metode stem cell tali pusar ini biasanya dilakukan pada saat bayi yang baru lahir dengan menyimpan plasentanya. Sedang pada stem cell embrio sudah dilarang di beberapa negara karena dianggap ilegal dengan mengorbankan janin yang masih dikandung. Nah, pilihan yang terakhir adalah dengan metode stem cell bone marrow. Saat ini, beberapa rumah sakit Indonesia sudah menggunakan metode stem cell bone marrow, yakni dengan mengambil sumsum tulang belakang kita. Namun, masalah biaya masih menjadi kendala bagi pasien yang mau melakukan terapi. Setiap satu stem cell dihargai 1 sampai 1,5 rupiah per sel. Sepintas memang murah, tapi jumlah sel yang diberikan cukup besar dalam organ atau tubuh pasien, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Untuk sekali terapi, untuk sel yang diberikan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta sel. Namun, Dr. Kospiadi Irawan, SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam di RSPP mengatakan, takaran sel punca yang diberikan setiap pasien berbeda tergantung jenis penyakitnya. Penyakit lupus misalnya, diberikan sel punca 1 sampai 2 juta sel per kilogram berat badan pasien. Jika berat badan pasien 50 kg, maka dosis terendahnya adalah menyuntikkan 50 juta sel punca dan dosis maksimal sebesar 100 juta sel punca. Untuk itu PT Belip Jaya Abadi hadir dengan memformulasi produk yang dapat meningkatkan jumlah stem cell manusia secara alami. Dengan penelitian dan referensi dari jurnal ilmiah, menjadikan produk untuk menambah jumlah stem cell ini lahir dan diberi nama V4Life. V4Life memiliki berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan jumlah stem cell manusia, meningkatkan kinerja fungsi otak, mengaktifkan kolagen untuk mencegah gangguan pada kulit, mengaktifkan jalur NRF2 untuk mengaktifkan antioksidan alami manusia, mencegah penurunan imun, dan lain sebagainya. Memiliki 88 nutrisi, menjadikan V4Life merupakan suplemen termewah dan sangat mencukupi kebutuhan nutrisi kita. 4 kandungan utama yakni soy oligopeptid yang memiliki asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, ganggang biru hijau yang memiliki berbagai macam vitamin,
Brokoli sprout yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan jaringan sel kanker dan memiliki kemampuan mengaktifkan antioksidan alami sehingga kerusakan pada genetik dapat diperbaiki. Dan moringa yang memiliki kandungan vitamin tinggi untuk peremajaan kulit, menjadikan Before Lab aman dikonsumsi bahkan oleh anak tumbuh kembang. Dengan rasa buah persik juga aman untuk anak-anak penderita autis dan penderita diabetes. Mengusung metode 4R, repair, regenerasi, rehabilitasi, dan rejuvenasi. Dalam satu saset Before Lab menghasilkan 3-4 juta sel baru selama 60 menit pertama dan menambah fungsi otak agar dapat bekerja dengan maksimal. Namun, sekali lagi, bukan Before Lab yang melakukan 4R, melainkan stem cell kita sendiri. Dengan meningkatnya jumlah stem cell, maka akan mudah melakukan 4R pada organ-organ yang mengalami kerusakan. Beberapa manfaat konsumsi Before Lab adalah dapat menetralkan tantrum bagi anak-anak berkebutuhan khusus, menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah terjadinya stroke iskemik, menetralkan kadar gula dalam tubuh, meningkatkan perasaan bahagia, membantu mengatasi kanker dan tumor, membantu program kehamilan, meningkatkan daya pikir, mencegah kepikunan dini, dan mengatasi insomnia serta untuk membantu mengatasi autoimun. Rutin konsumsi Before Lab setiap hari 1 saset dapat meningkatkan jumlah imun kita. Untuk membantu proses 4R, disarankan konsumsi 2-3 saset setiap hari. Nah, kita sudah mengupas tadi kulit luar dari Before Lab, sehingga bisa nantinya dapat dimengerti bahwa Before Lab bukan obat, melainkan nutrisi yang aman dikonsumsi. Dan harapan kita akan banyak orang-orang yang akan mengalami kesembuhan luar biasa. Salam sehat, salam Immuners. Ya, itu Itu tadi kita sudah melihat sendiri tentang tentang proses proses apa itu sebenarnya Before Life. sehingga nanti ke depannya teman-teman tidak perlu lagi takut untuk menjelaskan Before Lab secara rinci. Nanti tinggal video-video yang sudah kita buat dari manajemen. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan? Silakan buka Suara dokter echo ya, mikrofonnya. berdengung ya. Suara dokter ada echo-nya berdengung ya. Halo? Ya dok, suaranya echo-nya berdengung dok. Feedback suaranya dok, bisa di ini dok. Nggak jelas suara dokter. Ini gimana? Masih dok, Ini gimana? sedikit lagi dok. Tes. Ya oke dok. Oke, gimana? Oke, murni. Ya, itu tadi metode presentasi kita. Jadi supaya tidak melebar, kita buat sesuai rule-nya.
Hanya nanti tinggal kita adakan sesi tanya jawabnya. Sebelum saya mulai lebih lanjut, adakah pertanyaan yang masuk? Silakan dibuka suaranya bagi yang ingin bertanya. Monitor dok, belum ada pertanyaan dok. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi beberapa testimoni juga sudah masuk ke kita. Alhamdulillah, dengan berjalannya Before Life ini, banyak sekali membantu yang alami stroke, kemudian yang mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Alhamdulillahnya, respon-respon yang kita dapatkan ini lebih cepat dari apa yang kita harapkan. Walaupun sebenarnya itu berpulang kepada stem cell kita. Karena stem cell kita lah yang bekerja lebih optimal. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwa sebenarnya Before Life ini tidak menyembuhkan penyakit-penyakit kanker, stroke, tumor. Ya, kita pahami bahwa sebenarnya yang menyembuhkan ini adalah stem cell kita. Jadi ketika stem cell kita ini sudah berkembang dan mendapat suplai nutrisi dari konsumsi Before Life, maka dalam kurun waktu 60 menit jumlahnya menjadi 3 sampai 4 juta sel. Dan sifat stem cell ini bukan atas kehendak kita dalam hal pengobatan berbagai macam penyakit. Katakan ada seseorang yang terkena stroke, berharap dengan konsumsi Before Life, maka stroke-nya akan cepat sembuh. Namun, ada kalanya stroke-nya tidak ada bergerak sama sekali. Karena stem cell tidak menganggap stroke ini menjadi masalah yang berat. Karena cara kerja stem cell adalah bekerja mencari organ-organ mana yang bermasalah dan kritis. Atau kita bilang yang paling urgent untuk diperbaharui selnya. Bisa jadi saat itu penderita stroke ada komplikasi yang lebih berbahaya. Mungkin pada jantung, atau pada liver, atau pada hati. Jadi stem cell bekerja lebih dominan mencari bagian mana organ yang betul-betul kritis. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan kenapa sudah minum Before Life habis 2 box, 3 box, 4 box, tapi belum ada perubahan sama sekali. Artinya kita sudah tahu bahwa stem cell-nya masih bekerja di daerah yang didominasi kerusakan yang lebih fatal. Sehingga kita juga bisa memahami bahwa ketika mengalami proses penyembuhan, kita nggak hitung lagi berapa banyak boxnya, tapi kita hitung berapa banyak volume pada sel induk kita, atau stem cell kita, atau sel punca kita meningkat berkali-kali lipat. Semakin banyak kita konsumsi, maka semakin mensuplai stem cell kita lebih banyak. Kalau sudah banyak, tentunya proses perbaikan itu akan lebih optimal. Jadi saya selalu sarankan ketika kita sudah punya komplikasi ataupun penyakit sudah menahun akibat degeneratif atau radikal bebas, sarannya adalah minimal ada yang 2 saset hingga 4 saset dalam 1 hari. Ini ada pertanyaan masuk. Jika sedang konsumsi obat, dokter, apakah bisa dibarengi dengan konsumsi Before Life? Jawabannya bisa sekali. Karena obat itu menjadi satu indikasi untuk menahan supaya tidak terjadi kerusakan lebih banyak. Sedangkan Before Life ini adalah nutrisi, kita bilang superfood, yang sifatnya dapat memperbaharui dan meningkatkan volume dari stem cell kita. Nah, cara minumnya juga berbeda. Before Life ini anjurannya dikonsumsi dalam keadaan perut kosong pastinya. Sedangkan obat dokter selalu dikonsumsi setelah makan. Jadi keduanya ini bisa match, bisa di-mix. Di satu sisi obat diperlukan untuk menahan supaya tidak terjadi kerusakan lebih banyak, sedangkan Before Life adalah menutrisi stem cell supaya ketika jumlah stem cell kita meningkat, proses perbaikan dalam tubuh akan lebih dominan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan
bahwa ketika minum before lab selalu muncul ada pertanyaan, apakah ada healing, ada detox, ada macam-macam gitu ya. Nah, di before lab ini karena tidak mengandung bahan kimia apapun dan semuanya berasal dari buah, kemudian ada sayurnya, dari daun kelornya, maka ini tidak menyebabkan sifatnya healing krisis. Yang ada adalah proses self renewal atau proses adaptasi. Ketika jumlah stem cell kita meningkat, maka proses perbaikannya lebih optimal. Mungkin ada yang rasa kantuk berlebihan, ada yang rasa mual, ada yang matanya keliengan, itu tidak masalah. Malah saran saya, ketika sudah ada proses seperti itu, dibawa tidur saja. Dibawa rileks, karena proses pelepasan stem cell menuju otak, dan otak memberi signal, ini mencari dulu mana organ tubuh kita yang betul-betul bermasalah. Jadi ketika dalam keadaan tidur, maka otak dengan mudah untuk mencari sumber kerusakan dalam organ tubuh kita. Makanya saya selalu anjurkan minum before lab yang paling efektif itu adalah menjelang makan malam, bukan menjelang tidur. Banyak pengertian yang salah, yang minum before lab malah 1 jam sebelum tidur. Saya selalu mengatakan minum before lab itu adalah sebelum makan malam. Mungkin jam 7 makan malam, berarti jam 6 sudah bisa konsumsi before lab. Atau makan malamnya jam 9, jam 8 boleh konsumsi before lab. Kenapa tidak dianjurkan makan konsumsi before lab setelah makan? Karena proses yang paling optimal adalah dalam keadaan perut kosong. Kalau kita sudah makan baru minum before lab, yang ada before lab-nya menjadi nutrisi, tidak mudah terserap ke dalam lambung kita. Nah, yang kemudian lagi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan buat ke teman-teman semuanya, bahwa ketika nanti ada yang sudah minum before lab, ini untuk kasus-kasus tertentu seperti masalah pada fungsi otak, ada yang kepalanya denyut, ada beberapa yang kepalanya seperti tambah berat, seperti kesemutan atau mengalami vertigo, migrain. Ini sebenarnya satu proses yang luar biasa. Saya bilang, ketika minum before lab ada proses yang terjadi, ini adalah hal yang luar biasa. Daripada nanti sudah minum banyak nggak ada respon. Benar tidak? Ini malah lebih senang sekali kita ketika ada proses itu terjadi. Nah, seperti beberapa kasus yang sudah kita tangani, untuk CA cervix sendiri, yang dia merasakan, kita tahu ya, kalau sudah ada masalah pada alat vital kita, ini sangat mengganggu sekali. Setelah 4 bulan konsumsi baru bereaksi. Itu. Setelah 4 bulan konsumsi baru bereaksi. Ya, dari bulan Juni konsumsi itu tidak ada apapun sampai hampir putus asa gitu. Kenapa? Ternyata jumlah stem cell yang mungkin sangat defisit. Jadi sel NK-nya yang berasal dari sel darah putih itu tidak terakumulasi dengan baik, sehingga prosesnya terjadi setelah mungkin stem cell sudah banyak, 4 bulan kemudian baru berproses. Dan alhamdulillah itu ketika sudah berproses kemarin November itu keluar seperti masa menstruasinya dan bau sekali. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah dapat laporan itu sudah mulai mengering buka di vitalnya. Ini yang membuat kita semakin haru dan bangga, semakin banyak orang-orang yang punya kesempatan untuk sehat kembali, ketemu dengan before life, ini tambah lagi semangatnya. Namun yang dia katakan untuk beberapa kasus seperti itu, bukan hanya itunya saja, bagian tertentunya yang sudah mengalami proses kesembuhan, itu rambut yang awalnya rontok, kemudian matanya yang sudah kunang-kunang, itu kembali dia rasakan normal gitu, tidak pernah lagi merasakan seperti rontok rambut yang sampai ribuan helai satu hari. Benar-benar itu rambutnya itu kembali normal. Tadi mau kita tayangkan di testimoni, masalahnya video sudah jadi, testimoni baru diterima. Jadi kemungkinan untuk video-video selanjutnya itu banyak sekali. Apalagi kita paham ya Bapak Ibu, di antara kita juga ada yang sudah merasakan manfaatnya dari before life ini sendiri. Jadi
kita meminta nantinya kepada semua teman-teman yang sudah konsumsi agar memberikan testimoni yang lebih banyak lagi agar bisa menunjang produktivitas dari Before Lab ini sendiri. Ya, belum ada pertanyaan yang masuk ini ya. Dokter, tanya dong. Ya, Ibu. Mau testimoni, Bu? Ya, no. Dokter, mau tanya dok, Ya, ketika kita mengkonsumsi Before Life ya dok, untuk mengetahui bahwa asupan dalam tubuh kita itu sudah terpenuhi, bahwa stem cell di dalam tubuh kita itu udah cukup nih, ibaratnya dia sudah sudah sesuai lah dengan ukurannya. Nah, indikasinya apa kalau seandainya kita itu sudah sehat dari itu gitu loh. Jadi dia bisa pindah lagi ke tempat memperbaiki yang lain. Nah, itu indikasinya seperti apa, Dok? Kita ingin mengetahuinya, Dok. Gitu, Dok. Terima kasih. ya. Nah, ini pertanyaan yang seru dan banyak sekali yang masuk. Bagaimana cara melihat ketika stem cell kita ini sudah bekerja? Saya selalu menjawabnya, yang punya stem cell itu bukan saya, yang punya stem cell itu bukan dokter, tapi yang punya stem cell adalah yang menciptakannya. Jadi bagaimana proses stem cell itu berkembang? Itu bisa dilihat dari indikasinya ketika kita punya masalah keluhan yang selama ini kita rasakan. Tiba-tiba setelah konsumsi Before Lab sudah tidak merasakan sakit, ini sebenarnya sudah berproses. Seperti kemarin waktu kita ada seminar di Palembang, bayangkan sekian tahun menderita asam urat, lalu satu saset saja konsumsi Before Lab itu sudah merasakan manfaatnya. Sudah nggak dirasakan seketika asam uratnya sakit. Walaupun satu saset itu dibagi dua, ceritanya begitu. Bayangkan saja hanya mungkin kalau kita bagi dua berarti lebih kurang 3,5 gram ya. 3,5 gram saja sudah berproses. Bagaimana kalau satu sasetnya itu diminum rutin setiap hari? Nah, artinya ketika stem cell itu melihat ternyata tidak ada yang kritis, hanya mungkin masalah-masalah ringan, tentu proses percepatan 4R-nya akan lebih dominan. Begitu, Ibu. Jadi contoh nih, untuk kasus-kasus seperti stroke. Ini yang paling cepat sekali adalah untuk proses stroke. Karena stroke itu kita tahu ya, masalahnya bukan pada motorik, bukan pada tangan, bukan pada kaki, tapi lebih dominan kepada jantung dan otak. Di mana pompa jantung yang berlebihan, kemudian memompa darah ke otak sehingga terjadilah pemecahan. Mungkin ada sumbatan-sumbatan seperti adanya trigliserida ataupun kolesterol. Ini membuat akhirnya pecah. Nah, ketika sudah minum Before Life rutin, tentu stem cell akan melihat masalahnya sebenarnya di sini. Dominannya, ketika proses perbaikan pada jaringan saraf di otak, utamanya di motoriknya, kembali normal, tentu pompa jantungnya juga normal. Sehingga kalau pompa jantung normal, yang diuntungkan adalah peningkatan pada hormon dopamin. Kalau pompa jantung meningkat, pasti hormon kortisolnya meningkat. Tapi ketika sudah stabil, maka kortisol itu akan menurun. Sehingga efek rileks, efek bahagianya itu didapat. Dan proses perbaikan 4R sudah terjadi. Makanya ada yang setelah 2 bulan merasakan jari jemari atau bagian tubuh lainnya sudah bisa digerakkan. Itu jawabannya, Bu. Dokter, terima kasih dokter. Aku mau testimoni, Dok. Sekalian bertanya. Monggo yang mau testimoni silakan open mic. Aku pertama minum itu agennya langsung keleyang-keleyang. Ya, monggo. Halo? Kan ini kan ada Halo? gerakan kalau Ada yang ngobrol ya? Ada yang ngobrol, jadi itu tolong ditutup speakernya yang lain. Selamat Ya, malam silakan. semuanya. Saya mencoba di hari pertama, ketika bangun tidur saya keleyang-keleyang sampai mual muter sekali. Itu hari pertama saya sudah merasakan reaksinya gitu kan. Kemudian
mohon maaf ya, kita lagi ngobrol kesehatan ini. Saya kan ada miom, ada kiste, ada penebalan dinding rahim, sehingga saya sering banget pendarahan gitu. Terus saya setelah vaksin yang kedua saya kena autoimun. Oke. Saya kena autoimun. Hari kedua itu keluaran cairan hitam, seperti darah Wow. tapi hitam. Saya Wow. kira itu menstruasi. Saya kira itu menstruasi. Hari ketiga keluaran cairan lagi banyak sekali. Saya kira itu menstruasi. Ternyata itu cairan. Jadi cairan keluar sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu. Jadi terus keluaran cairan dari vagina saya gitu kan ya. Kemudian hari keempat itu bengkak semua. Jadi kaki, tangan semua bengkak, nggak bisa jalan. Karena memang itu proses pertama saya kena autoimun itu yang terjadi dulu. Oke. Dulu itu pas kena autoimun itu bengkak-bengkak. Nah sekarang timbul lagi. Tapi saya senang, saya menikmati prosesnya. Tapi saya merasa sehat sekarang, pede gitu. Hari kedua ada engapnya Pak Dokter, ada sesak hari kedua, saya Iya. sesak banget gitu kan. Tapi sekarang saya merasa lebih segar, terus keluar jerawat gitu kan. Biasanya Oke. saya nggak pernah jerawatan, ini keluar jerawat gede-gede dokter, aduh. Nggak apa-apa. Tapi saya anehnya saya itu sampai 3-4 hari tidak sempat tahajud karena nyenyak, nggak ingat apa-apa. Tidurnya nyenyak banget gitu. Oke. Sampai saya bilang, ini gimana nih udah 4 hari lupa tahajud. Saking nyenyak banget tidurnya. Minyaknya. Gitu dok. Itu saya baru habis 1 box, sekarang maju ke box kedua. Alhamdulillah. Jangan putus, Ibu. Saya tidak merasa apa-apa di autoimun kecuali bengkak-bengkak dan pandangan saya mulai kabur. Berharap pandangan saya makin lama makin membaik karena pandangan saya itu kabur setelah 10 meter ke sana kabur. Oke. Setelah kena autoimun. Jadi saya sangat berharap sekali Believe ini bisa membantu banyak orang dengan obat yang bukan obat ya, minuman yang sehat gitu. Bukan kimia, bukan apa, dan ini sangat diharapkan dan harga yang terjangkau. Jadi banyak mungkin racikan-racikan yang bagus, mungkin yang mahal dan sebagainya, tapi saya bahagia karena Believe ini luar biasa dan terjangkau. Itu dok, itu kenapa dok saya bisa bengkak-bengkak dan keluar cairan banyak banget dari vagina. Ya, jadi kemungkinan apa yang dialami oleh Mbak Teti ini itu satu proses 4R. Ya, stem cell-nya sudah mengenali berbagai masalah di dalam tubuh, termasuk adanya miom dan kistenya kan. Jadi ketika 4R berjalan, tentunya ada proses adaptasi yang harus Mbak Teti terima gitu. Namun itu bukanlah satu kita bilang detox atau healing krisis, tapi benar-benar apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dianggap tidak butuh dan semuanya dibuang melalui proses sekresi, apakah dari keringat, dari lubang pori kita, dari sendawa, dari kotoran telinga, dari kotoran hidung, dari kotoran mata, kemudian dari urin kita, dari feses, semuanya akan dibuang melalui proses sekresi yang ada dalam tubuh kita. Bahkan seperti beberapa kasus sebelumnya, ada yang mengalami kiste dengan diameter 7,4 itu dalam waktu nggak sampai 40 hari ya kemarin ya. Itu sudah benar-benar bersih sampai hari dia nggak percaya, akhirnya mencoba untuk WSG dan tidak diketemukan lagi diameter 7,4-nya. Jadi apa yang Mbak Teti alami itu sebenarnya proses renewalnya. Hanya tinggal memetik hasil beberapa waktu lagi. Karena Mbak Teti juga punya diindikasikan ada autoimunnya. Jadi ada satu sisi, ini juga perlu diproses melalui tadi antioksidannya. Mungkin nanti akan ada lagi renewal lainnya Mbak Teti. Karena kan ketika kita memiliki komplikasi berbagai macam penyakit, tentu satu persatu tentunya stem cell akan membongkarnya. Tidak sekaligus, kecuali memang stem cell-nya sudah cukup banyak.
maka akan dilakukan proses 4R lebih cepat. Namun biasanya tubuh kita ini sering lemah untuk menghadapi proses yang terjadi. Ada yang sampai ditidurkan dalam 1 hari. Nah, kalau Mbak Teti sendiri, benar-benar ditidurkan katanya nyenyak selama 4 hari sampai lupa tahajud. Jadi ada beberapa proses yang harus terjadi. Karena saya selalu katakan, ketika stem cell sudah bekerja efektif dan mendominasi untuk perbaikan, tentu renewal yang terjadi pertama sekali adalah rasa kantuk yang berlebihan hingga kita mengalami tidur. Kenapa? Ketika tidurlah proses perbaikannya dapat berjalan dengan optimal. Saya selalu katakan dengan ilustrasi kenapa pembangunan jalan tol itu lebih banyak di malam hari. Karena tujuannya untuk menghindari terjadinya human error dan para pekerja bisa fokus di jalanan sehingga tidak terganggu ataupun mengganggu para pengguna jalan tol. Jadi keesokan harinya, sebagian jalan tol sudah mengalami proses perbaikan yang lebih banyak. Sama seperti tubuh, ketika tubuh kita sudah menjalani proses 4R karena stem cell sudah meningkat, maka dengan mudah juga ini akan bekerja efektif. Nah, biasanya dengan adanya kandungan oligopeptid, ini pola tidur kita lagi disempurnakan. Karena salah satu asam amino esensial yang mengatur pola tidur kita adalah hormon valin. Ini membuat tidur kita betul-betul berkualitas. Sehingga ketika bangun tidur nggak ada lagi mengeluh sakit pada tubuh. Tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi karena adanya gangguan-gangguan. Nah, itulah yang membuat kita nanti berharap ketika proses renewal terjadi, nggak ada lagi ketakutan yang luar biasa. Malah jangan sampai ada yang menganggap, wah detoksnya kuat sekali, wah efek sampingnya kuat sekali. Tidak, yang ada adalah proses self renewalnya. Bahkan untuk kaum lelaki, ketika sudah rutin minum before life ini bukan hanya efek samping yang didapatkan, tapi efek tengah juga kembali berfungsi. Nah, itu untuk kaum lelaki. Cuma saya selalu mengatakan agar tidak mengulang kembali kesalahan yang sama sehingga terjadinya penyakit-penyakit yang kita alami sekarang. Itu jawabannya Mbak Teti ya. Jadi usahakan minumnya jangan pernah putus, rutin. Jangan sampai diputus ketika prosesnya sedang terjadi. Saya 1 saset bangun tidur sebelum sarapan. Kemudian awal saya 1 jam sebelum tidur, sekarang sudah 3 jam sebelum makan malam ya, 3 jam sebelum tidur. Itu cara makannya itu. Pagi-pagi kan sebelum apa-apa kita makan ya, Dok ya, sebelum makan ya, sebelum sarapan. Ya, jadi usahakan kalau malam itu jangan konsumsinya sebelum tidur. Jadi saran saya konsumsilah sebelum makan malam. Karena anjuran saya 3 jam sebelum kita tidur itu ginjal, usus semuanya dalam keadaan stop, tidak menjalani proses lagi di dalamnya. Bahkan untuk minum air saja hindari ketika itu mau tidur. Ya, keringat banyak, Dok. Sekarang setiap tidur keringat basah terus. Kuyup, basah kuyup terus. Sekarang biasanya susah. Cuman ada kendala, Dok. Kendalanya pipisnya agak susah sekarang, agak sulit. Nggak bagus pipisnya. Nggak apa-apa. Yang penting konsumsinya air putihnya air hangat untuk sehari-harinya, Mbak Titi. Dan setelah seminggu setelah konsumsi Bilife, kemarin saya diperiksa sama teman saya terapis, Pak Iwan. Asam urat saya normal. Nah, alhamdulillah. Jadi banyak perbaikan, jadi saya semangat banget gitu, Dok. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Mbak Teti testimoninya. Jadi kalau bisa besok kirim ke admin ya kisah ini. Karena seru nih, satu buku nggak cukup nih untuk Mbak Teti sendiri. Banyak banget aku. Banyak banget, Dok. Karena memang aku tuh vertigo kronis, kemudian miom kiste dan penebalan, kemudian sinusitis kronis, kemudian kena autoimun.
Wah, banyak tuh banget. komplikasi, borong habis gitu. Tapi mudah-mudahan banyak hal yang bisa tersampaikan dan akan membantu banyak orang dengan testimoni saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Teti. Mudah-mudahan ini Nah, menjadi semangat, selalu semangat. semangat buat seluruh teman-teman bahwa sebenarnya ada proses yang harus dijalani. Nggak perlu takut. Malah ada kisah yang lebih lucu. Ada yang sudah pakai skincare, ya, salah satu produk kita, sudah mendapatkan wajah yang bagus, tapi ketika minum Biforep, kenapa tambah beruntusan? Itu ceritanya. Ini tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Justru yang ada endapan-endapan lemak yang ada di bawah jaringan pori kita, di bawah lapisan kulit kita di epidermis, itu dipaksa keluar dari dalam, dikeluarin semuanya melalui lubang pori. Tentunya yang kita dapatkan adalah bukan hanya glowing tampilan dari luar, tapi dari dalam kecukupan akan kolagennya ini sangat sempurna. Kita bilang, karena tadi salah satu kandungan kita ada namanya Moringa oleifera yang mampu mengatasi kulit kering ataupun keriput. Ya, kehebatan dari daun kelor. Bahkan oligopeptid sendiri juga ini juga bisa meningkatkan kolagen di dalam tubuh kita supaya lebih diproduksi. Karena ketika satu antioksidan glutathione sudah aktif, kita nggak ada lagi nanti ceritanya mengalami hiperpigmentasi, flek, melasma, kulit keriput, kulit kering itu tidak ada lagi. Ya, sekarang ditambah lagi kita sudah punya beberapa produk-produk yang dapat meningkatkan untuk kualitas kulit kita. Jadi nggak ada istilahnya nanti umur 70 tahun banyak penyakit, bukan. Kalau kita bilang penyakit itu bukan karena umur. Karena kalau kita cerita umur, anak 13 tahun saja sudah ada yang menderita kanker. Anak 20 tahun saja sudah ada yang menderita tumor. Anak yang 9 tahun saja sudah mengalami berbagai macam kasus kerusakan pada tubuhnya. Jadi penyakit bukan karena umur. Namun, kenapa usia 60 tahun ke atas ini paling banyak penyakit? Karena kita pahami tadi, seperti di video di awal, stem cell manusia hanya diproduksi ketika sampai usia 25 tahun. Lebih dari 25 tahun, stem cell kita akan mengalami kemunduran. Apalagi mungkin selama mudanya banyak menderita sakit. Semakin kita sering sakit, semakin sakit, itu jumlah stem cell kita akan mengalami penurunan lebih cepat. Akhirnya, ketika kita sudah di atas 25 tahun, ada penyakit berat, sangat sulit sekali untuk diperbaiki dengan cepat. Dulu, ataupun masih sekarang ada yang masih umur 25 tahun ke bawah, jika hanya sakit dengan konsumsi vitamin di bawah tidur, beberapa hari sudah nyaman. Tapi hari ini kita sudah di atas 60 tahun, ketika kita punya penyakit berat, hanya minum air putih di bawah istirahat, besok belum tentu sembuh. Yang ada harus pasang oksigen, harus pasang selang infus. Karena stem cell sudah nggak mampu untuk melakukan perbaikan lebih cepat gitu. Karena stem cell yang sedikit ini dia hanya mencari mana yang betul-betul kritis. Tapi kalau hanya sekedar, wah ini belum tentu diperbaiki, kalau diperbaiki nanti ini akan cepat habis. Begitulah ilustrasinya cara kerja stem cell. Tapi ketika itu sudah kronis, maka stem cell akan lebih dominan kerjanya di sana. Jadi kita minta Bapak Ibu bahwa selama ini ketika kita konsumsi sesuatu, makanan kah, suplemen kah, nutrisi kah, itu belum tentu dapat terserap menjadi stem cell. Ya, karena ada hal-hal yang tertentu, nanti dalam materi selanjutnya kita akan kupas bagaimana cara kerja before life ini ke dalam stem cell kita. Nanti kita akan bahas di acara tertentu, dan itu tentunya menyita waktu yang panjang. Closean ini nggak cukup. Ini hanya cangkangnya saja dari before life, seperti yang kita jabani tadi di videonya. Oke, jadi nanti yang punya testimoni, yuk bantu kirim ke admin supaya ini bisa ngebantu untuk ke teman-teman yang punya masalah yang sama di luar. Nah ini juga ini barusan ada masuk, alhamdulillah uban saya sudah mulai berkurang. Iya benar, karena uban itu artinya kan kekurangan pigmentasi ya, zat pewarna pada folikel rambut kita. Salah satu kandungan yang ada di 88 nutrisi before life itu memiliki namanya biotin.
Nah, biotin inilah yang dapat mengekstrak kembali zat warna pada rambut kita. Jadi nanti kalau sudah rutin minum before light-nya, itu uban sudah mulai berkurang. Jadi nggak perlu takut sama uban. Ya, ada pertanyaan lain atau ada yang mau berbagi kisah? Intinya saya bengkak-bengkak, tenang aja ya dok ya, lagi proses ya. Oh ya, nggak apa-apa. Malah Aja senang bengkak, sekali. mata bengkak gitu. Oke, dari Mbak Bunga, dok, ini muka kalau nggak pakai krim, kerasa kayak ditarik, nggak masalah, Kak. Wah, ini seru nih, nggak pakai krim, kayak ditarik gitu ya. Nah, jadi ini materinya udah beda nih, aku skincare nih. Oke, jadi saya jawab. Ini untuk skincare kita. Jadi kalau muka itu nggak pakai krim, kerasa kayak ditarik, itu sebenarnya bukan masalah, ya. Karena kita paham ya bahwa dengan adanya alpha-arbutin dan niacinamide, tambah lagi dengan glycyrrhiza glabra, kemudian aloe vera, kemudian adanya Pachyrizus glabra juga, itu daya serap skincare kita dipakai dalam satu hari itu bisa sampai 7 hingga 12 jam. Jadi artinya, seperti saya bilang, ketika pagi hari kita pakai skincare rutin, believe, kita harus menggunakan air wudhu, itu nggak perlu lagi pakai skincare sebenarnya. Bahkan hingga asar juga nggak perlu pakai skincare. Kenapa? Sudah menyerap, dibantu dengan hydrolysis kolagen ekstranya, ketika sudah terserap, itu sudah betul-betul masuk ke dalam kulit. Jadi ketika kita nggak pakai, itu menarik lagi. Jadi yang menarik itu sebenarnya adalah kandungan dari hidrolisit kolagen ekstraknya, supaya kulit tidak mengalami kekenduran. Semakin sering, semakin banyak, maka dapat merangsang kolagen lebih cepat untuk mengenyalkan kulit wajah kita. Jadi tidak apa-apa ya Mbak Bunga, itu bukan masalah. Masalahnya adalah kalau nggak pakai lama, apakah tambah butek? Ya iya. Jadi kalau nggak pakai, sesehari, 2 hari, mukanya masih kencang, itu karena prosesnya hydrolysis kolagen itu masih ada di bawah kulit kita. Ya, bapak-bapaknya, monggo bapak-bapak kalau punya keluhan. Ada Papa Tori. Silakan Papa Tori untuk bertanya sama Pak Dokter, Papa Tori. Ya, kita bisa menjawab cepat itu ada di acara Zoom meeting. Ya, kalau di grup kemungkinan saya sering delay untuk membalasnya karena banyak sekali yang masuk chatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Ahmad Fatori. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatori dari Jakarta Selatan. Sebulan yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit, itu perawatan penyakit rematik jantung. Jadi jantungnya kena rematik. Oke. Dokter seperti itu, jadi di otot jantungnya kram. Dan itu sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit 3 kali. Terakhir di rumah sakit Fatmawati itu, waktu keluar dinyatakan sudah sembuh, alhamdulillah. Tapi recovery-nya itu kan sekarang sudah 1 bulan ini ya. Memang ada peningkatan recovery-nya, tenaganya yang tadinya habis sama sekali, nggak punya tenaga, duduk aja, jalan susah gitu ya. Tenaga ini udah hampir 70-80% lah. Nah, sebetulnya Mak Teti itu sudah ngirimin before live itu dari tanggal 6, cuman waktu itu saya diminta pulang ke kampung, lalu produknya dikirim ke kampung. Pada saat saya balik ke Jakarta sekarang,
Produknya baru nyampe, sekarang baru lagi dikirim lagi dari kampung ke Jakarta. Jadi belum pegang nih produk, belum konsumsi. Nah, terkait dengan penyakit saya, penyakit apa namanya rematik jantung, itu gimana dok? Di kepenginnya sih kata dokter ini udah sembuh katanya kan. Kalau memang ada sesuatu jangka panjangnya itu biasanya ganti katup gitu. Tapi Ya, mudah-mudahan tidak. benar. Nah, itu terkait dengan penyakit saya ini gimana dengan konsumsi Before Life itu. Begitu dok. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fatori. Jadi kalau kita bilang ini kan BJR ya Pak ya, mungkin istilahnya buat teman-teman, BJR ini adalah singkatan dari penyakit jantung rematik. Nah, ini kondisinya itu adalah adanya kerusakan pada katup jantung, ya. Mungkin ada penyempitan atau kebocoran. Jadi penyakit ini disebabkan oleh satu virus yang menyerang melalui saluran pernapasan. Jadi melalui satu virus ini akhirnya nempel ke saraf pada jantung. Nah, ketika nanti sudah minum Before Life, Pak, satu nanti kemungkinan kalau Bapak ada sedikit saat ini Pak, yang saya ingin tanyakan, ada nggak Pak rasa berat atau seperti sesak di saat ini Bapak alami Pak? Kalau sekarang sudah tidak ada sesak napas, sudah nggak berat gitu, sudah nggak berat. Oke, sudah ringan Pak ya. Sudah ringan. Nah, Oke, nah jadi nanti saran saya, Bapak nanti minum Before Life-nya itu bisa di bawah lidah ya Pak ya. Sublingual 1 saset itu dikonsumsi sebelum makan malam. iya. Kemudian nanti saran saya kalau memang nanti ada rasa batuk ataupun rasa tersedak, nanti ya Bapak bisa mengkonsumsinya dengan menggunakan air biasa. Ya ini kita coba dulu ke sublingual, karena proses sublingual ini jauh lebih efektif dan lebih cepat penyerapannya untuk masalah pada saluran pernapasan ataupun pada organ jantung. Tapi kalau nanti Bapak nggak mampu, seperti rasa sesaknya kambuh ataupun ada irama jantungnya masih naik turun, saran saya minumnya pakai air saja, campur pakai air diaduk. Tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak bilang nggak ada masalah di bawah lidah, wah ini saya lebih keren banget karena prosesnya itu akan lebih cepat untuk ke pelebaran kembali katup-katup yang mengalami penyempitan tadi, Pak. Jadi minumnya cukup 1 saset saja dulu setiap hari. Dan itu pun dikonsumsi hanya malam hari sebelum makan malam. Kemudian Pak Fatori, satu lagi, usahakan tidak terkena kipas angin langsung atau berkendara dengan motor langsung. Itu tidak boleh langsung langsung terhirup. Jadi saran saya gunakan masker setiap waktu. Jadi tidak memberi kesempatan kembali untuk bakteri Streptococcus pitogenesis ya, kita bilang yang dapat menyebabkan terjadinya jantung rematik. Tapi alhamdulillah Bapak sudah mengalami proses penyembuhan. Nanti setelah minum Before Life harapannya bisa lebih sempurna lagi untuk katup jantungnya, ataupun kalau memang ada kebocoran bisa cepat dilakukan regenerasinya. Amin. Ya, terima kasih Pak Fatori. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Sama-sama, juga Pak Mama Tori. Teti sama Bu Eka. Terima kasih. Ya, monggo yang lain saling bertanya. Atau kalau tidak ada pertanyaan, saya mau share sedikit sambil nanti cari apa yang mau ditanyakan silakan. Ini saya ingin berbagi momen dulu, di mana kita beberapa waktu lalu telah menerima penghargaan tingkat Asia. Alhamdulillah untuk produk skincare-nya. Kemungkinan nanti akan ada kejutan-kejutan lainnya ke depannya. Kita akan share sedikit tentang acara kali ini.
Ya, itu tadi cuplikan ya, cuplikan acara kita kemarin dan alhamdulillah skincare kita sudah punya brand yang luar biasa. Terima kasih buat semua mitra seluruh Indonesia yang telah membantu mengenalkan Believe Skincare kita sepenjuru Indonesia sehingga kita bisa mendapat predikat yang luar biasa dari salah satu pemberi anugerah yang luar biasa juga. Dan waktu Izin itu, tanya Pak Dokter, ya, monggo Pak Irul. itu acara itu semua pelaku bisnis skincare Pak ya? Tidak, Yang dapat itu jadi apa ya kita bilang ya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh ekonomi, bahkan ada beberapa perusahaan yang betul-betul sudah mendapatkan predikat terbaik gitu ya, itu mendapatkan iya. predikat. Itu ada yang kenal saya satu orang itu si Larry itu loh Pak, Larry Wijaya itu. Heeh. Itu ownernya BioGreen itu. Oh, owner BioGreen. BioGreen tahu Pak? Ya Pak, BioGreen itu apa itu? stem cell juga Pak. Cuman dia ini apa dari Apple dia Pak. Oh, Udah booster, lama itu Pak. booster. Oke. Iya, makanya apa BioLife kita termasuk bagus nih. Belum setahun udah bisa dapat penghargaan itu kan. Nah, kita Karena belum setahun lagi, tapi sudah bisa sejajar semuanya dengan ya yang betul Pak, lain. itu BioGreen tuh saya kenal dia dari tahun 2017. 2017. Iya, 17. Harganya itu satu paketnya itu kalau nggak salah sekarang sekitar 2,5 juta tuh Pak. Nah, before life Itu. berapa Pak? Jadi Tuh. kalau Dia juga kemarin dia sempat ke Lampung bikin acara ada ngenalin produk barunya itu seperti kayak stamina juga. ya, Itu. Ya saya pikir bio punya kita ini ya cukup menarik ya istilahnya kalau dibandingin sejajar dengan mereka gitu kan, dengan harga yang cukup mahal bahkan ya kan. Seperti bahkan itu. kita bisa sejajar dengan brand-brand ternama setingkat Asia, termasuk yang Singapura dan Malaysia yang sudah hampir 15 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi Believe baru setahun sudah bisa sejajar dengan yang lain. Iya betul Pak. Itu dia. Mudah-mudahan juga Before Life menyusul ini gitu ya. Dokter Peri, ini obatnya bisa bikin saya langsing nggak Dokter Peri? Karena setelah vaksin naik saya 25 kilo berat badan kayak ditiup. Mantap. Ibu Mbak Teti, kita kan selalu mengatakan bahwa dengan 88 nutrisi ini kita bukan kategori obat gitu ya. Ini adalah superfoodnya. Jadi masalah kenapa badan Mbak Teti itu bisa naik setelah vaksin, yang saya analisa itu karena adanya autoimun Mbak Teti. Karena vaksin ini sifatnya adalah untuk menaikkan booster imun kita terhadap beberapa varian COVID. Tapi setelah konsumsi, setelah dilakukan vaksinasi, malah berat badannya membengkak gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan autoimunnya. Tapi Mbak Teti nggak perlu takut, nanti setelah rutin, ini bisa mengalami perubahan yang luar biasa untuk kasus autoimunnya. Nah, kalau Mbak Teti mau bilang langsing, mau kembali seperti awal, nah bukan hanya Before Life saja nanti yang harus dikonsumsi, tapi terapan untuk terapinya dengan menjaga pola makannya, pola istirahatnya, pola tidurnya, dan lainnya. Gitu. Kemudian nanti juga kita keluarkan satu produk yang bisa dikombinasi dengan Before Life, ini bisa untuk mengatasi berat badan. Jadi yang paling diaktifkan adalah hormon irisinnya. Ini apa ini? Oh, nanti deh. Jangan lama-lama, segera. Ya. Jadi ini masih bentuk sampel seperti kita bilang kemarin untuk seluruh mitra yang sudah kualifikasi akan kita berikan free ya. Bisa dirasakan dulu manfaat dari vegannya.
Jadi vegan ini nanti dikombinasi dengan before life ini paling bagus untuk menentukan untuk menemukan body yang semakin gitar Spanyol. Termasuk juga kulit yang mengendur, kulit yang kurang kencang, kemudian yang banyak hiperpigmentasinya, banyak flek di tangan dan seluruh tubuh. Ini bisa dibantu sekali dari dalam tubuhnya. Dari luarnya kita sudah gunakan lagi nanti lip skincare. Jadi Mbak Teti nggak perlu takut, ke depannya ini bisa menjadi kebutuhan sehari-hari, apalagi bisa menjaga berat badan kita paling normal. Jadi ini bisa pengganti sarapan juga. Jadi kalau sudah konsumsi ini pagi hari setelah minum before life, ini rasa kenyang kita akan semakin kuat, sehingga rasa lapar kita akan hilang. Yang ada lemak di dalam tubuh kita akan kembali dipaksa untuk dibakar. Jadi nanti bukan kita harus olahraga, tapi tubuh yang minta tubuh itu supaya harus membakar lemaknya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya kembalikan ke Ibu Korwil dulu ya. Izin dokter. Ya, Ibu, silakan Ibu. Ini dok mau bertanya. Ini kan sudah berapa minggu ini saya minum obat. Saya teruskan before life. Minum stem cell. Tapi kemudian itu di kepala saya ini tumbuh seperti ada jerawat atau gelombang-gelombang ini di kepala saya, tanpa sengaja saya pegang itu dok. Tapi di telinga ini masih seperti ada ada sakit-sakit sedikit gitu dok. Ya. Banyak sekali nih dok penyakitnya itu bertahap. Terus itu yang di bawah empedu saya ini kram 2 kali. Tapi saya kemarin saya cobakan makan sayur. Biasanya saya kalau makan sayur sesak napas. Ini saya makan sayur kemarin sudah 2 kali, dengan hari ini alhamdulillah tidak sesak napas lagi dok. Alhamdulillah. Itu dok, terima kasih. Minta penjelasan kalau yang di kepala itu benjol-benjol itu kenapa ya dok ya? Jangan mandi. Terima kasih dok. Itu dijedotin Ibu Eka itu tiap hari tuh. Oke, jadi terkait kepala jendol-jendol gitu ya, Ibu bilang ya. Yang perlu saya garis bawahi di sini, Ibu kan pernah punya keluhan itu pada gendang telinga ya, Bu. Ya. Apakah itu bekas luka ataupun memang ada bekas benturan atau apapun yang awalnya tidak bisa mendengar, alhamdulillah sekarang sudah mulai berproses ada mendengar. Nah, kaitannya itu ada benjolan di kepala belakang, di belakang kepala ya. Ini nggak berbahaya sebenarnya. Tapi kalau benjolan tadi itu nyeri sekali dan keluar darah, apa membesar, disertai gejala lain seperti migrain yang nggak ketulungan, muntah, ini bisa konsultasi ke dokter terdekat atau segera rujuk ke rumah sakit. Tapi jika hanya sekedar benjol doang dan sifatnya seperti ada lemak, kemungkinan ada beberapa proses yang terjadi akibat dari yang masalah pada telinga kemarin. Kemungkinan ini dikeluarkan, tapi mungkin pori-porinya itu masih menyempit, sehingga masih menumpuk di sekitar kepala kita. Atau bisa jadi kepala kita sedikit lembab, sehingga pori tidak terbuka lebar. Lembab itu bisa banyak hal. Mungkin kita sering penggunaan dari hijab yang 1 harian, kemudian juga kita pakai topi atau penutup kepala, ini bisa berakibatnya pori-pori kita tuh melembek sehingga tidak membuka lebar, sehingga proses untuk sekresinya tidak berjalan dengan baik. Dan ini tidak masalah, Ibu, kecuali tadi sudah pendarahan, nah itu baru masalah. Justru semakin sering diminum, nantinya stem cell itu akan mengatakan ataupun dia bisa bekerja mana bagian-bagian yang lebih dominan yang harus diperbaiki. Seperti salah satunya Ibu bilang, empedunya sudah mulai agak
nyaman ketika makan dan tidak terasa mual. Tentunya ini proses pelan-pelan, karena biasanya organ vital ini yang paling dominan sekali untuk dilakukan 4R. Baru belakang harinya yang kita bilang peritilannya itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa Bu Yuli, ini diterusin aja, jangan sampai putus intinya gitu ya. Dan utamanya satu, kepalanya agar lebih-lebih di-fresh-kan supaya tidak terlalu lembab sekali porinya. Ditambah lagi nanti dibantu lagi dengan diskresi dari konsumsi minum air angetnya. Itu. Jadi mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya Bu Yulia. Dok. Oke, Dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yuliana dari Lampung. Selamat malam Pak Dokter, izin mau tanya. Dengan siapa Ibu? Dengan Nirwana Pak Dokter dari Lampung. Oke, Lampung. Jadi tadi saya siapa ini ya? Kopi. Iya mau tanya Pak Dokter. Ini Ya, kan anak saya ada tiroid di lehernya. oke. Sedang konsumsi obat dari dokter. Yang Oke. obat dari dokter itu sejak September sampai dengan Februari nanti. Nah, jadi saya tertarik dengan stem cell ini. Seandainya saya mau mau coba konsumsikan ke anak saya itu stem cell ini, gimana dosisnya gitu? Dan kapan kira-kira dia bisa minum karena dia sambil minum obat dokter kan? Itu apa nggak berbenturan? Karena kan saya lihat ini herbal. Secara ininya yang pernah saya tahu kalau herbal kan nggak ada masalah dengan obat dokter kan ya. Nah, cuman saya pengen tahunya kalau obat yang diminum dia dari dokter ini kan dia dua kali sehari dok, pagi sama sore gitu atau pagi sama malam. Nah, kira-kira kapan dia harus konsumsi dan berapa saset setiap hari dia harus konsumsi gitu dok. Makasih dokter. Oke, sebelum ditutup saya mau tanya dulu, Ibu ini umurnya berapa tahun? Anak saya umurnya 35 tahun. Oh, 35 tahun, bukan anak. 33 tahun. Sudah dewasa. Gitu ya. Ini wanita, pria? Pria. Pria. Oke. Tadi tiroidnya sebelah kiri atau kanan, Bu? Sebelah kanan. Oke. Kanan. Oke. Jadi begini, ini kan kalau kita bilang bahwa Liforlab ini bukan stem cell. Saya selalu mengatakan Liforlab ini bukan stem cell, karena namanya stem cell ini adalah benda hidup yang ada di sumsum tulang kita. Jadi lebih tepatnya adalah nutrisi yang dapat meningkatkan jumlah stem cell kita. Nah, kemudian di Liforlab ini karena dengan berbahan utamanya dari sayur dan buah, tentunya kaitannya bahwa namanya suplemen ini tidak memakai istilah dosis, tapi memakai istilah anjuran minum saja. Dosis itu hanya sifatnya ke farmasi. Kaitannya ketika mengkonsumsi dengan obat medis, seperti tadi saya katakan, tidak ada masalah, malah lebih bagus ketika ini berbarengan dengan obat medis. Karena obat medis bersifat untuk menahan supaya tidak terjadi kerusakan, jadi lebih tepatnya ke antiinflamasi peradangannya. Sedangkan Liforlab ini nanti bekerja untuk mengatasi berbagai keluhan yang sifatnya pada sistem saraf. Namun bila masalahnya pada organ, tentu yang bekerja efektif adalah pada stem cell kita. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi Liforlab rutin, tentunya jumlah asupan sel-sel baru ke stem cell akan lebih dominan. Namun karena ini kan sudah dewasa ya Bu ya, saya anggap artinya memang ada pembesaran pada kelenjar getah bening yang setiap orang punya kelenjar getah bening, tapi ada yang sifatnya tumbuh di tempat-tempat tertentu, namun ada juga yang sifatnya juga dapat terpicu sehingga dapat menyebabkan terjadinya tiroid akut. Nah, jadi kalau kita bilang ini kelenjar getah bening, sebenarnya ini adalah sebagai antivirus kita bilangnya, yang dapat melawan infeksi ataupun sel kanker. Tapi ketika ini terjadi pembesaran atau pelebaran, ini biasanya ada serangan virus yang lebih besar, akhirnya dia menjadi penumpukan pada kelenjar getah bening kita. Nah,
ini bisa nanti mengkonsumsi before labnya rutin 2 saset setiap hari di pagi dan di malam. Jadi bisa juga nanti ini berakibat untuk penurunan gejala hipertiroidismenya atau pada nodulnya, Bu. Jadi kalau itu hanya di satu titik saja di daerah leher yang kita bilang, karena di leher itu paling banyak saraf utama, jadi ini akan mudah terserap. Yang penting jangan pernah dilakukan masas atau tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan penekanan pada daerah tiroidnya. Karena akan masuk ke dalam otot, ini akan sulit nanti untuk proses perbaikannya. Jadi minumnya 2 saset per hari, Ibu. Ya, Ibu. Siap, Pak Dokter. Ya, jadi tidak ada masalah, Bu, ketika harus dikombinasi dengan obat medis ya, Bu. Oke, siap. Satu lagi, Dok, saya lihat tadi di apa itu ya, tayangan video dari dokter tadi itu kan ada untuk program kehamilan ya, Dok ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, saya simak tadi seperti itu. Nah, kebetulan juga anak saya ini sudah cukup lama juga dia menikah, tapi memang belum punya keturunan. Ya mudah-mudahan aja ada efeknya ke situ juga gitu, Dok. Harapannya. Benar. Jadi nanti begini, Bu, harus kedua-duanya minum. Jadi nggak bisa hanya wanita saja minum, tapi keduanya minum. Mungkin bisa jadi proses terjadinya penundaan kehamilan, mungkin ya, mungkin rahim terlalu kering atau terlalu sempit atau terlalu tebal pada dinding rahim, sehingga sel sperma tidak mudah masuk, atau bisa jadi sel spermanya itu ekornya pendek atau volumenya sangat sedikit. Jadi sarannya harus kedua-duanya mengkonsumsi hingga mencapai nanti terjadinya telat bulan, baru prianya boleh mengurangi intensitas konsumsi before lab cukup 1 hari 1 saset. Sedangkan wanitanya tetap optimal untuk menjaga rahim, kemudian calon janin embrionya itu bisa menjadi sel yang lebih sempurna. Karena mohon maaf saja, saat ini banyak anak-anak yang terlahir tidak dalam keadaan fisik yang normal, gitu, masih dalam cacat. Sekalipun normal, ada yang memiliki kasus-kasus seperti autisme ataupun memiliki Down syndrome. Ini kita takutkan. Jadi makanya dari awal ketika proses pembentukan kehamilan terjadi, ini minumnya rutin sekali. Karena beberapa testimoni sudah kita dapatkan ini kasus sama seperti itu di antara 7, 8, bahkan ada yang sampai 11 tahun. Dan alhamdulillah mereka sudah merasakan dampak dari konsumsi before lab rutin. Apalagi ke depannya nanti buat untuk bapak-bapaknya kita keluarkan satu suplemen untuk penunjang vitalitasnya. Jadi bisa membuat semangat. Nggak ada istilah nanti bapak-bapaknya pulangnya terlalu capek. Jadi itu jawaban saya, Ibu. Ya, Pak Dokter. Itu yang saya bilang anak saya tadi itu yang memang dia lagi konsumsi obat dokter tadi, dan dia itu yang saya bilang sudah menikah cukup lama tapi belum punya keturunan. Oh, oke. Jadi yang lakinya ini kan tadi dokter anjurkan 2 saset sehari tuh. Iya. Nah, yang untuk istrinya 1 saset sehari cukup. 2, tetap 2, Ibu. Tetap 2. Suami istri 2-2 gitu ya, Dok? 2-2, benar sekali. Makasih, Dokter. Nanti sampai kehamilan terjadi, nah nanti suami boleh mengurangi cukup 1 saset. Tapi karena tadi ada masalah pada tiroidnya, ini tetap 2 saset. Oh. Pak Dokter bertanya, Pak. Ya, monggo Pak Irol. Yang produk yang kemarin ini isinya lebih dikit dari yang kemarin memang, Pak ya? Gimana, Pak? Isinya lebih dikit dari yang kemarin waktu promo yang pernah saya dapat dari Pak Budi ya? Sama Pak, tetap 7 gram, Pak. Tetap 7 gram. 7 gram? Ya. Oh. Nah, saya pikir kok kayak kalau lebih dikit kayaknya. Karena waktu saya masuk di mulut kok kayak banyaknya di mulut kan. Oh, kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah lebih dari 7 gram. Di air kok 7 gram tetap ya? Oh. 7 gram tetap semuanya. Kecuali ada edisi khusus, kita sempat ada yang di 15 gram, itu hanya edisi khusus. Iya. Oke, lanjut Pak. Oke, ini saya jawab pertanyaan dari Pak David.
Apakah setelah konsumsi Bifolab yang 7 gram ini dalam 60 menit tubuh bisa melepaskan 6 sampai 8 juta stem cell? Ya, jadi sesuai dengan jurnal yang kita dapatkan, sesuai dengan jurnal yang menjadi patokan kita, bahwa dengan kandungan ganggang biru hijau itu 1,5 gram itu dapat melepaskan 3 sampai 4 juta sel baru. 3 sampai 4 juta sel baru. Jadi artinya ganggang itu tidak boleh lebih dari 2 gram. Ya, dalam satu kali mix tidak boleh dari 2 gram. Tetap di 1,5 gram paling banyak. Karena kalau di 2 gram, ganggang biru hijau itu akan menjadi toksin, ya, akan menjadi racun. Sehingga kita cukup 1,5. Nah, ada yang bertanya, katanya 1,5, terus kandungan kita 7 gram itu gimana? Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah 7 gram ini adalah bobot masanya kita, brutonya. Jadi kalau kita bilang ganggangnya itu tetap di 1,5 gram, Bapak. Jadi saya ilustrasikan begini, ketika kita ingin membuat nasi goreng ya, membuat nasi goreng, tentu seberapa besarnya wajan, seberapa besarnya wadah yang dipakai untuk menggoreng nasi, tetap aja pakai penyedap rasanya itu cukup 0,5 gram. Jadi porsinya sama, tetap hitung 0,5 gram gitu loh, tidak lebih dari 1 gram. Nah artinya sekalipun itu dikemas dalam 7 gram, tetap AFA-nya dihitung adalah 1,5 gram. Masanya dari ganggang biru hijau tadi. Jadi aman ya Pak, aman. Sehingga pelepasan itu tetap sesuai dengan jurnal, ketika 60 menit pertama dikonsumsi akan menghasilkan 3 sampai 4 juta sel baru. Jadi dengan 7 gram tetap sama di 3 sampai 4 juta sel baru setiap kali kita konsumsi. Nah, jadi kalau kita 1 hari 2 kali konsumsi, maka akan terjadi sekitar 6 sampai 8 juta. Tentu kalau kita mengatakan, wah banyak sekali. Ini bukan banyak, Bapak Ibu. Karena dalam 1 hari, sel yang mati di tubuh kita itu antara 200 sampai 400 juta sel. Bahkan ada beberapa jurnal yang mengatakan dalam 1 hari, sel mati di tubuh manusia itu ada yang sampai 900 hingga 2 miliar sel. Kebayang tidak? Sedangkan Bifolab hanya mampu menghasilkan 3 sampai 4 juta sel baru. Jadi sangat banyak yang harus sebenarnya dikonsumsi. Tapi untuk menjaga vitalitas cukup 1 saset saja. Untuk menjaga supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Oke, itu jawabannya. Pak David Kurnia. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Khairina Meliani. Dok, jeda berapa lama ya? Nah, berapa lama ya setelah konsumsi Bifolab boleh makan atau minum obat? Ya, lebih kurang 30 sampai 50 menit. Ya, 30 sampai 45 menit, 50 menit ini boleh. Artinya tetap ada spare waktu supaya proses penyerapan Bifolab ini lebih cepat ke dalam pencernaan dalam lambung kita. Setelahnya baru kita boleh konsumsi. Jadi 30 paling cepat, 30 menit hingga 50 menit. Itu jawabannya Mbak Khairina. Kemudian dokter ada titik hitam agak besar seperti lalat, kadang-kadang gatal dan kemarin sempat pecah. Mungkin karena tergaruk, apakah termasuk tumor? Iya, benar. Kalau titik hitam itu sudah ada rasa gatal, membesar, dan ada yang sampai tumbuh rambut. Bahkan ada yang sampai kalau kita perbesar seperti anggur. Warnanya seperti anggur, ada yang hitam, ada yang ungu. Ini sudah termasuk tumor kulit. Ya, walaupun kita bilang ini adalah tumor jinak. Tapi ketika kita ganggu, kita usik, dia akan menjadi besar. Apalagi ada yang sampai memotong. Manual, hati-hati. Saraf itu sudah terikat dengan sel tumornya, akan menyebabkan dia seperti diusik ya. Kalau saya bilang seperti rumput, walaupun satu kita potong, itu tumbuhnya besok akan jauh lebih banyak lagi. Jadi hati-hati untuk menangani kasus-kasus seperti yang dianggap tai lalat. Jadi
Yang dimaksud dengan telalat itu sebenarnya adalah dari kecil sampai besar sampai sekarang itu nggak mengalami pelebaran dan dia tidak menonjol, apalagi tidak namanya ditumbuhi rambut itu tidak masalah. Tapi kalau ada sampai ditumbuhi rambut banyak, kemudian dia menumpuk dan dia naik ke atas permukaan kulit semakin lama semakin besar, ini sudah termasuk kategori tumor. Jadi harus dilakukan katarisasi melalui tindakan medis. Nah, bagaimana dengan konsumsi Bifolab-nya? Jawabannya, Bifolab itu bisa membantu. Namun, kalau untuk ke kulit yang menghadapi tumor-tumor seperti itu, kita lihat dulu tadi, yang menentukan bukan Bifolab-nya, tapi adalah stem cell-nya kita. Kalau stem cell mengatakan, wah ini tumor yang berbahaya, tentu stem cell akan mengatakan bahwa itu akan dipangkas jaringan sel-sel tumornya. Biasanya, sama seperti kasus yang tiroid yang pernah kita dapat, itu pada leher sebelah kiri, ketika sudah minum Bifolab rutin, itu seperti terlepas sendiri tiroidnya yang sudah menggantung. Artinya apa? Sel-selnya, kaki-kakinya, ujung-ujung kaki dari sel tumor tadi, itu sudah mati, gosong dengan sendirinya di dalam. Kaget kita, tapi itu adalah berita baiknya bahwa sel tumornya sudah hilang. Nah, jadi kemungkinan juga bisa terjadi seperti itu. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu apabila memang stem cell memungkinkan untuk bekerja efektif. Karena stem cell ini cara kerjanya tidak ada satupun medis yang mengetahuinya seperti apa. Namun indikatornya kita bisa merasakan dampaknya seperti ya ada rasa kantuknya, renewal terjadi di beberapa titik sesuai dengan kita keluhannya seperti apa. Jadi itu jawabannya dari saya untuk DA Jawa Barat. Makasih dok. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Nanya dok. Ya, monggo Pak Putu. Aduh, sorry nih agak terlambat masuknya. Kenapa tuh sinyalnya muter-muter? Lupa beli sinyal saya tadi. Kurang minum obat. Ini dok, terkait dengan cara minum obat. Kalau malam minum 1 saset sebelum makan. Sementara makannya tadi sore. Harusnya kan minum obat. Ini Bifolab. Sementara kelupaan minumnya. Nah, kalau seandainya kita minum malam ini fungsinya sama nggak dengan kita minum obat sebelum makan? Itu dok. Minum. Kalau seandainya sekarang kita minum, apakah sama fungsinya sama kita minum Bifolab sebelum makan tadi sore? Sementara kita makannya tadi sore. Oke, makasih dok. Oke, terima kasih Pak Putu. Ini walaupun pertanyaannya unik, tapi banyak yang seperti itu gitu ya. Banyak yang lupa, akhirnya mau tidur baru dikonsumsi. Nah, Oh iya. akhirnya yang bisa saya putuskan, kalau bisa saran saya betul-betul cara konsumsinya dalam keadaan perut kosong. Supaya lebih sempurna proses penyerapannya ke dalam stem cell kita. Tapi bagaimana jadinya kalau kita sudah makan dulu baru minum Bifolab-nya? Jawabannya saya sudah bilang tadi, ini akan menjadi nutrisi saja yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi tidak terserap karena sudah tercampur dengan mungkin ada gorengannya, ada lemaknya, kemudian ada karbonya, begitu. Tetap dianggap seperti itu. Dan jangan lagi nanti minumnya baru mau tidur baru diminum. Itu adalah persepsi yang salah. Karena saya selalu katakan 3 jam sebelum tidur itu lambung harus sudah diistirahatkan. Bahkan dari air putih saja tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi mau tidur. Jadi perut kosong ya. Padahal Harus kalau saya perut pikir kosong. tadi Ya. makannya sore, sekarang perut udah kosong lagi nih. Iya. Kata Pak Dokter kan nggak boleh makan nih malam di atas jam Iya. 8. Itu Tapi hanya sugesti Pak, mindset. Oh gitu Rasa ya? lapar itu mindset saja. Oh gitu ya. Sebenarnya tubuh sudah cukup. Bahkan dengan 1 saset Bifolab saja 88 nutrisi sudah cukup sebenarnya. Kita nggak perlu lagi makan di perut. Oh gitu ya. Kan kita harus paham. Makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan kebutuhan perut. Ya, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan ya Pak Putu ya. Oke, makasih. Lanjut dok, makasih. Ya, terkait pertanyaan tadi, cara konsumsi Bifolab-nya berapa saset per hari dan kapan waktunya sama. Bifolab tetap dianjurkan konsumsi dalam keadaan perut kosong, baik pagi ataupun ada yang dianjurkan siang. Tetap kemudian
di sore hari atau menjelang malam. Tetap dalam keadaan perut kosong. Ya. Bahkan, apakah boleh nggak konsumsi before life ini satu box sekaligus? Jawabannya boleh sekali, saya bilang. Tidak ada masalah. Masalah itu kalau boxnya yang ikut diminum. Ini yang masalah berat. Oke. Dari Pak David, apakah cara minum yang terbaik diletakkan di bawah lidah, Dok? Sebenarnya di bawah lidah ini jauh lebih efektif karena ada satu saraf yang langsung terhubung ke sumsum tulang belakang kita, yaitu saraf triple S namanya, langsung ke belakang. Nanti materi selanjutnya kita akan kupas cara kerja before life ke dalam stem cell. Ini yang lebih serunya gitu kan, supaya bisa paham seperti apa sih cara kerjanya. Nah, jadi cara minum yang paling efektif itu di bawah lidah. Namun, tidak semua orang bisa mengkonsumsi di bawah lidah. Bahkan ada yang di bawah lidah tapi caranya salah. Bagaimana caranya salah? Coba, ada nggak melakukan ketika di bawah lidah, baru di bawah lidah langsung ditelan? Ada. Di bawah lidah baru dimasukin, langsung ditelan. Ya, percuma. Itu nggak efektif. Yang dimaksud dengan sublingual atau di bawah lidah, biarkan dulu sampai betul-betul air liur kita tuh penuh sampai di mulut. Baru boleh ditelan. Nah, itu anjurannya. Jadi bukan baru di bawah lidah langsung ditelan. Nanti tanya, kok saya sudah di bawah lidah tapi kok nggak ada hasil ya, Dok ya? Nah, itu seperti itu. Cara minumnya gimana? Di bawah lidah. Ternyata di bawah lidah pun salah. Jadi maksud saya untuk tidak melakukan hal yang salah supaya mendapatkan hasil efektif. Di bawah lidah, tapi tunggu sampai enzimnya itu betul-betul banyak, liurnya itu banyak, ya. Di bawah lidah banyak berkumpul, baru ini boleh ditelan. Itu langsung ada terkoneksi ke belakang saraf belakang kita. Itu. Tapi tidak boleh juga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk mengkonsumsi di bawah lidah. Seperti orang yang punya masalah amandel, tukar pada tonsil, kemudian kategori yang stroke, kan susah untuk membuka rahang. Jangan dipaksa di bawah lidah. Yang ada itu sedak gitu. Boleh sekali sebenarnya. Dan lebih efektif lagi kalau kita punya masalah di sekitar leher atas. Ini di bawah lidah ini lebih cepat proses perbaikannya. Itu jawaban saya, Pak David. Ya, silakan Ibu Korwil ambil alih. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter, untuk paparannya. Ini ternyata banyak sekali teman-teman kita yang nggak bisa masuk, Dok. Lah, kenapa? Ya, ini makanya saya membalas semua teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, tapi ini nanti akan saya masukkan ke grup supaya beliau-beliaunya bisa bertanya, Dok. Karena sudah menunggu lama sekali dan ini dari teman-teman yang lain juga. Selain dari undangan saya juga ada undangan dari Mbak Retno, dari Pak David, dari Bu Nuri, Pak Putu ini juga nggak bisa masuk nih. Nanti minta tolong Mas Hanung gimana caranya supaya lebih mudah masuknya, Dok, karena banyak sekali yang tertarik dengan seminar yang dokter siapkan. Ini ada pertanyaan yang mungkin tidak terlalu panjang, karena ada pertanyaan yang panjang sekali, Dok. Nah, ini ada usia 40 tahun, tinggi badan 157, berat badan 68. Ini sudah overweight katanya. Bagaimana untuk konsumsi before life ini, Dok, untuk menurunkan berat badannya? Itu, Dok. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan adalah ke masalah berat badan. Berat badan selalu jadi masalah ini sepertinya gitu ya. Oke, jadi untuk mengatasi masalah berat badan ini sebenarnya bukan hanya before life saja nanti yang diharapkan, tapi agar bisa menjaga juga pola makan, pola istirahat, pola tidurnya. Gitu. Bagaimana kita mau menjaga berat badannya bekerja hanya mengandalkan before life, tapi kita masih tengah malam masih ada yang cemilan bahkan gorengan. Ya, bahkan ada kalau malam misalnya wah cari mie pangsit dulu, mie ayam, cari bakso. Kita melihat yang buat nasi goreng dengan minyak lagi gorengan. Nah tentu ini prosesnya akan lama sekali untuk mencapai berat badan. Nah before life itu sudah memiliki beberapa kandungan asam amino, utamanya yang berkaitan dengan hormon irisin. Jadi hormon irisin adalah hormon yang dapat mengendalikan
lemak di dalam tubuh kita. Jadi nanti ketika sudah kita konsumsi before lab ini rutin, jangan kaget kalau tiba-tiba nanti badan kita ini, otot itu mau bergerak sendiri. Ya, kepengen gerak dengan catatan mau membakar lemaknya. Jangan kaget. Karena ada proses di mana tubuh itu ada rasa kepengen ibaratnya mau gerak aja deh, nggak tentu waktu gitu. Nah, ini artinya hormon irisinnya sudah aktif. Apalagi kalau before itu sudah rutin, katakan 7 hari, 8 hari, itu hormon irisinnya akan cepat berproses. Jadi kalau itu sudah berproses, Bapak Ibu sudah mulai gerakan yang biasanya hanya duduk diam aja, tiba-tiba mau bergerak, pegang sapu, mau ngepel segala macam. Ini ikuti saja. Tapi tolong ketika sudah diikuti, mungkin ada rasa lapar yang berlebihan. Jangan dilaga lagi dengan makan berat. Capek, harus makan lagi. Ya sama aja gitu loh. Sementara dari dalam tubuh, lemak itu menjadi energi kembali dibakar oleh hormon irisin. Bagaimana hormon irisin mau bekerja efektif, before efektif, tapi kita masih nyuplai lagi gitu. Akan tambah berat lagi. Nah, jadi saran saya, konsumsinya itu before labnya rutin, tapi tolong untuk dijaga pola makannya. Direm. Kalaupun nanti bilang, aduh dok, lapar sekali. Sebenarnya lapar itu bukan karena perut. Saya percaya. Lapar itu adalah mindset ketika kita harus, aduh, bunyi kukuruyuk di perut, ini lapar. Padahal belum tentu. Bisa jadi ada gastris. Bisa jadi ada tukar lambung. Bisa jadi karena berlebihannya gas di dalam tubuh. Ya, bisa jadi karena faktor kita habis makan sambal, habis makan asaman gitu, ngaruh. Jadi saran saya selain before lab tolong dijaga juga, apalagi nanti dengan kehadirannya vegan ini bisa membuat pola badan kita ini lebih cepat untuk ke proporsional, bukan mengkuruskan tapi menstabilkan. Lemak yang tidak dibutuhkan ini akan dibakar melalui hormon irisinnya. Jadi proses pembakarannya jangan berpikir nanti wah nanti ini jadi feses ini bakal bau, fesesnya bukan, tapi melalui keringat dan melalui nafas. Lemak terbakar melalui nafas. Ketika kita olahraga sengal, itu sebenarnya lemak terbakar melalui pernapasan kita. Gitu. Jadi konsumsinya nanti cukup 2 saset saja. Kemudian hindari berlebihan konsumsi yang berbau gorengan. Apalagi sudah pukul 6 sore, malam hindari gorengan. Tidak dianjurkan sebenarnya kalau mau menjaga pola makan. Tapi kalau rasa lapar berlebihan, coba diisi dengan buah. Tentunya itu tidak akan menyebabkan penumpukan pada lemak. Lapar dikit, kasih buah. Lapar dikit, kasih buah. Gitu. Ya, itu jawabannya, Bu Korwil. Baik dok, terima kasih. Satu lagi dok, apakah before life bisa meningkatkan konsentrasi bagi anak-anak usia SMP, SMA dok? Terima kasih dok. Ya, before life ini karena memiliki kandungan soy oligopeptid di mana asam amino esensial yang dimiliki oligopeptid ini lebih dari 20. Dan itu bisa kita lihat di website kita, kandungan-kandungan yang ada di oligopeptid. Salah satunya adalah memiliki asam amino esensial. Jadi di sana ada asam amino yang dapat mengontrol tingkat kecerdasan untuk semua orang. Seperti peningkatan pada beberapa hormon, salah satunya adalah hormon oksitosin, hormon dopamin, kemudian hormon valin. Yang ini membuat nanti pola pikir kita itu semakin lebih bekerja dengan efektif. Ya, karena memang oligopeptid itu lebih dominannya adalah ke fungsi otak. Jadi mungkin kita yang mengalami keterbelakangan atau kemunduran dalam daya ingat memori, ini nanti dengan before life ini kembali lagi. Makanya beberapa kasus ketika ada yang lupa ingatan itu kembali, oh ingat kembali beberapa kejadian-kejadian yang sempat hilang di memori gitu. Ditambah lagi nanti ketika peningkatan tuh anak-anak yang belajar dalam hal menghadapi ujian, ini bisa lebih fokus. Bisa lebih fokus. Karena apa? Dopaminnya meningkat. Ketika dopamin meningkat, maka otak kecerdasannya juga meningkat. Gitu. Berbeda halnya kalau dopaminnya menurun, tentu bawaannya akan labil dan sedikit emosional. Tapi ketika nanti sudah dopaminnya meningkat dengan konsumsi before life, ini justru daya nalarnya itu akan tiba-tiba berkembang. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada perasaan,
kita itu punya ide-ide cemerlang gitu. Karena dia bisa meningkatkan kecerdasan kita yang ada di otak anak kita. Ya, jadi jawabannya bisa sekali untuk membantu peningkatan kecerdasan untuk anak-anak, apalagi tumbuh kembang. Konsumsinya bagaimana, Dok? Cukup 1 saset setiap hari dan dikonsumsi sebelum makan malam. Tapi kalau anak-anak, mungkin kalau malam itu agak sulit, bisa di pagi hari ketika sebelum sarapan. Ya, baik Dok, terima kasih. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ini nggak terasa ya, 2 jam berjalan kita asik. Dokter sudah jam 10:30 ya Dok ya? Ya, waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Ya, baik Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, masih ada nggak? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Dokter Ferry yang sudah memaparkan informasi tentang kesehatan tentang Before Life ini dengan sangat menarik dan mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Jadi tadi intinya adalah stem cell manusia itu berhenti berproduksi di tubuh kita itu di usia 25 tahun. Betul ya Dok ya? Benar Sehingga sekali. pada usia 25 tahun lebih kalau kita ada penyakit yang berat itu akan sulit sembuhnya. Nah, di sini Dokter Ferry sebagai CEO dari PT Bidis Jaya Abadi memformulasikan Before Life untuk kita semua sehingga dengan adanya Before Life ini diaktifkannya stem cell dalam tubuh kita sehingga kalau kita mengalami sakit yang tadi seperti Ibu Teti alami sangat luar biasa sekali, 1 orang saja sudah ada beberapa testimoni yang berhasil konsumsi dengan Before Life ini. Ini sangat luar biasa sekali. Aplaus ya buat Dokter ya, hebat sekali ya. Baik, kemudian juga nutrisi dari Before Life ini 88 nutrisi dan ini sangat bagus juga untuk kita semua, juga untuk anak-anak ya Dok ya, karena Benar. intake yang kita makan kesehariannya itu belum tentu bisa mencukupi nutrisi sebanyak itu walaupun kita sudah makan buah, sayur dan sebagainya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Kemudian juga tadi dokter sampaikan Before Life ini bukan obat, tapi formula yang dapat merangsang tulang sumsum kita untuk menghasilkan stem cell dalam tubuh kita sehingga sel-sel yang rusak bisa diperbaiki oleh stem cell yang dihasilkan. 1 saset Before Life setelah kita minum 60 menit atau 1 jam menghasilkan 3-4 juta ya Dok ya. Benar. Ya, sementara kerusakan sel-sel kita lebih dari itu. Jadi dokter sampaikan tadi kita boleh minum lebih dari 4 saset dalam 1 hari Dok. Bahkan 1 box boleh ya Dok ya. Ya, Asal baik. jangan boxnya ya. Asal jangan boxnya. Baik dokter, terima kasih sekali untuk paparannya. Terima kasih juga untuk Mas Hanung yang sudah mengarrange semuanya sehingga terjadinya terlaksananya seminar pada malam hari ini. Hanya masukkan saja bahwa ini banyak sekali teman-teman dok, bukan hanya 10 atau 15 orang. Ini sudah WA terus Mbak nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Jadi mohon untuk dapat disederhanakan seperti usulnya Pak David, disederhanakan seperti kemarin Zoom, kita mudah sekali masuknya dok. Jadi mohon nanti untuk dapat lebih disederhanakan lagi. Baik, itu yang saya sampaikan. Dokter ada kata penutupnya mungkin, pesan untuk kami? Ya, itu kita kan lebih mengoptimalkan Zoom. Ya, jadi buat semua sahabat Immuners, jangan pernah lelah untuk mengkonsumsi Before Life. Karena Before Life tidak memiliki ketergantungan. Jadi ketika kita sudah cukup merasa stem cell-nya sudah oke, boleh dihentikan. Tidak ada batasan waktu mengkonsumsi Before Life. Karena ini hanya sebagai pengganti makan sehari-hari kita, sayur, buah, dan lain-lainnya. Jadi jika ingin menemukan kesehatan yang luar biasa, jangan lupa konsumsi Before Life. Apapun makanannya, selalu sisihkan Before Life sebagai pembuka di awal. Luar biasa sekali. Baik, ada yang lain mungkin ingin memberikan tanggapan untuk malam Bu Nat. Malam Bu Nat. Ya malam Pak Putu, maaf ya Pak Putu, tadi muter-muter, tapi akhirnya bisa masuk ya Pak Putu. Ya, maka saya di luar ini, di jalan ini saya ininya. Zoom-nya di jalan, maka di bawah lampu merkuri.
Ya mungkin agak aneh terangnya ya. Ini saya kan coba tadi ya, habis karena sambil ini nih, ulang tahun ini di rumah. Jadi saya hidupin lagi video, matiin lagi video. Nah sekarang kaitannya video ini, kameranya. Tadi saya matiin, kalau saya buka nggak bisa, kenapa ya? Teknis, mungkin lebih sifatnya teknis ini. Katanya host yang sudah tidak mengaktifkan lagi. Apa begitu? Oh, mungkin begini Pak Putu, karena ini mungkin apa ya? Ini jawaban saya. Kalau salah mohon dikoreksi Mas Anung. Tadi kan Pak Putu banyak bergerak-bergerak begitu ya? Karena tadi Enggak. lampunya juga terang. Nah, mungkin sama host ditutup Pak, supaya kita nggak silau juga, nggak terganggu pandangannya. Mungkin begitu. Mudah-mudahan benar jawaban saya Pak Putu. Karena saya di luar ini, di luar. Iya. Terus giliran saya buka video nggak bisa. Karena kalau di Iya. dalam kebetulan lagi ada acara ulang tahun cucung ini, jadi lagi rame, saya keluar. Selamat ulang tahun buat cucunya Pak. Ya, maaf ya Cucunya Pak ya. Putu. Oke ya, Ya, tapi bukan karena baik. yang lain ya. Kok saya Oh, takutnya yang lain sama. bukan Pak Putu. Gitu ya. Bukan, Oh, kan saya toh lagi Pak buka Putu nih juga nggak tidak bisa. keluar, tidak Lagi dikeluarkan. buka. Mungkin Jadi hanya Anda, layarnya saja Pak dimatikan Pak. Anda tidak dapat memulai Mengganggu. video Anda karena host telah menonaktifkan gitu. Itu bahasanya. Maaf ya Pak Nah, Putu, mungkin sedikit oke. mengganggu karena di luar tadi yang Pak Putu sampaikan terlalu silau mungkin ya Pak Oh, ya. silau ya. Oh, ya Ya. udahlah. Mudah-mudahan Pak Irawannya, Dokter Irawan nggak silau. Oh, bukan. Saya nggak silau. Saya open. Oke, lanjut, makasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Oke, Baik, masukan. karena sudah larut malam, terima kasih banyak dan kita akan berjumpa lagi ya Dok ya di tema yang akan lebih menarik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ferry dapat menambah ilmu kita semuanya dan kita akan semakin lebih sehat. Terima kasih Dok. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Dokter Ferry. Semuanya. Thank you ya. Selamat malam semuanya. Malam, sampai Di ketemu. Jawa Barat, Bu Sisil. Pak Dokter. Pak David, Nuri. Bu Nuri. Dani, ada Mas Dani ya. Mas Bu Dani, Eka. terima kasih sudah gabung. Ya Pak David. Terima kasih. Semuanya. Yuk. Tapi belum pada open cam semua nih. Next open ya. Oke, thank you ya semuanya. Bye-bye. Bu pamit ya. Mbak Nuri, terima kasih.